Jadi sebenarnya begini ya, Gerpis itu merupakan sebentuk komunitas musik yang dimiliki oleh masyarakat kita di Madura, khususnya di sebuah daerah, tepatnya di desa Mungke. Nah, kemudian musik ini merupakan sebuah bentuk ekspresi bagaimana mereka mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui hentakan-hentakan musik. Artinya di dalam sol mi fa solnya di sini, di dalam musik-musik yang tergabung di situ, di dalam musik Gerpis ini mengandung makna filosofis yang sangat luar biasa. Jadi mulai dari ritme, intonasi yang pelan itu menunjukkan sebentuk proses kehidupan itu lamban, kemudian ada hentakan, kemudian musiknya mulai rancak ke belakang. Jadi ada beberapa jeda dan ritme yang ada di Pok Gerpis ini. Intinya biasanya diiringi dengan pujian-pujian juga. Jadi diiringi dengan pujian-pujian yang Islami. Walaupun sebenarnya di situ kita juga ada beberapa terbang ya. Dalam istilah Madura terbang semacam gendang itu. Nah, di situ munculnya juga akarnya yang terjadi sebuah bentuk asimilasi kebudayaan dengan musik hadrah. Nah, kemudian di situ ada beduk gubah. Nah, inilah yang saya katakan bagaimana Pok Gerpis ini memadukan antara unsur hentakan-hentakan dinamika kultural, proses berlangsungnya perjalanan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satunya adalah sebuah simbol beduk. Simbol beduk kita ketahui bahwa beduk walaupun itu banyak yang menyoalkan kenapa beduk ini adalah budaya macam-macam dan semacamnya, tetapi kita tahu di Madura ini beduk adalah sebuah simbol penanda ya, penanda ketika waktu salat, ketika buka puasa. Nah, makna-makna yang terbangun di sini, jadi hentakan-hentakan musik ini secara filosofis menggabungkan bagaimana proses perjalanan hidup manusia yang penuh dengan dinamika dan liku-liku diwujudkan dalam bentuk hentakan musik-musik dalam sol mi fa sol musik itu sendiri. Kemudian makanya di samping itu ditempatkan di komunitas ini ada beduk. Beduk yang memang biasanya kita kenal di masjid sejak Wali Songo, beduk sudah ada itu. Jadi artinya bagaimana di sini mengingatkan kita. Jadi maknanya mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya sebagai manusia yang makhluk khata' wa nisyan tidak pernah lepas dari salah dan dosa itu, mengingatkan untuk, artinya mengingat Sang Pencipta. Jadi hentakan-hentakan musik itu terbangun. Di samping itu juga ada beberapa mulai dari terbang itu semacam ini gendang kecil, gendang hadrah itu mulai dari jenis yang kecil, agak besar, terus kemudian ada pangurpi istilahnya. Pangurpi itu apa ya? Dalam istilah bahasa Indonesia itu pangurpi adalah pangurpi itu ketuanya terbang itu yang kita sebut dengan pangurpi itu sendiri. Sehingga ya, proses perjalanan hidup manusia mulai sejak kecil, menginjak dewasa, dan itu beda. Jadi hentakannya, pukulannya itu beda. Tetapi perbedaan pukulan itu melahirkan harmoni musik yang indah. Disitulah dinamisasi yang muncul dari musik yang namanya Pok Gerpis ini. Oke, jadi kesenian sandur itu adalah sebuah kesenian perpaduan ya. Jadi itu berkembang di masyarakat kita di Sumeneb khususnya, perpaduan antara hadrah dan saman ya. Jadi kita tahu bahwa hadrah adalah sebentuk kesenian yang itu adalah merupakan warna yang sangat religius ya. Jadi dan itu tumbuh dan berkembang di masyarakat Madura. Kemudian ada kesenian yang namanya saman, di mana saman itu boleh dibilang sebagai bentuk kesenian religius juga, di mana saman ini lebih kepada bagaimana lebih mendekati terhadap tarian-tarian sufi lah gitu. Nah, dan sandur di sini merupakan perpaduan dari dua kesenian ini, sehingga sandur itu memiliki banyak makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kesenian sandur ini banyak berkembang di masyarakat, khususnya di luar tembok keraton, terutama di pinggiran. Jadi di masyarakat religius. Kenapa? Karena di dalam kesenian sandur ini, di samping terbangnya, terus kemudian ada beberapa tarian, kemudian banyak hal sih yang dilakukan, di mana juga di situ ada sesaji. Nah, ini menunjukkan bahwa kesenian sandur ini memiliki banyak pesan-pesan moral ya, pesan-pesan filosofis yang terkandung di dalamnya. Salah satunya biasanya kesenian sandur itu pemain laki-lakinya itu memakai selendang ya, memakai selendang. Jadi selendang bukan untuk seperti tarian tayub dan semacamnya, enggak, tapi sebagai selendang sebagai sebuah simbol bahwa seorang laki-laki itu akan menggendong. Artinya apa yang saya maksud dengan menggendong itu? Bahwa seorang laki-laki itu akan menggendong nasibnya dan akan menjadi kepala keluarganya. Dan ini tercermin ya dalam simbol itu sendiri. Terus kemudian di situ juga ada sesajennya, di mana sesajennya itu terdiri dari terus kemudian ada rokok, terus ada kue-kue, terus kemudian istilahnya dalam bahasa Madura itu jajan gena ya. Jajan itu kue, gena itu lengkap ya. Artinya jajanan pasar yang lengkap di dalamnya juga ada di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam kesenian sandur itu, di dalam sesajen itu menunjukkan bahwa
simbol yang tertera di dalamnya, simbol yang ada di dalamnya, di sini mengandung makna bahwa dalam kehidupan itu ada banyak warna. Dalam kehidupan itu ada banyak takdir, ada banyak nasib, ada banyak dinamika yang harus dijalani oleh masyarakat. Nah, ini kesenian sandur ini untuk mengingatkan itu semua. Dan bahkan ada, yaitu ada bunga 7 rupa. Ini maksud dengan bunga 7 rupa, karena harus 7. Karena 7 itu filosofinya mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita, dalam hari itu kan ada 7 hari. Sehingga kita menikmati kehidupan itu tidak akan pernah lepas, mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, ini menunjukkan bahwa, jadi menunjukkan bahwa manusia akan hidup di era-era itu. Manusia juga akan meninggal menghadap Yang Maha Segalanya di era-era itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa di kesenian sandur ini banyak mengandung makna-makna filosofis dan makna-makna religius. Kenapa? Tadi saya katakan di awal bahwa ini merupakan perpaduan sih sebenarnya. Perpaduan dari kesenian Hadra dan Saman. Nah, di mana dua kesenian ini sama-sama memiliki makna religius. Dan ada satu hal juga. Jadi, untuk yang akan melaksanakan, terus kemudian yang akan, istilahnya mengundang ya, pertunjukan sandur ini, ada beberapa pantangan yang harus dilalui oleh mereka. Salah satunya, mereka tidak boleh makan. Artinya dalam istilah Madura itu mute. Mute itu hanya makan nasi. Jadi mute hanya makan nasi, tidak ada lauknya, tidak ada apanya. Kenapa? Karena itu memiliki makna filosofi. Kenapa? Larangannya. Jadi sehari sebelum pertunjukan sandur itu dilaksanakan, tidak boleh makan yang berlauk. Artinya dalam istilah Madura itu mute. Mute itu hanya makan nasi putih aja, tidak makan apa-apa. Ini menunjukkan makna yang terkandung di dalamnya bahwa ini adalah penyucian diri, upaya penyucian diri sebelum melakukan ritual-ritual yang ada di dalam kesenian sandur itu sendiri. Jadi itu makna filosofinya. Terus kemudian agar juga puji-pujian yang diucapkan di situ pada akhirnya nanti suara tidak serak, terus kemudian nafas juga enak, karena di situ mengandung puji-pujian agar menjadi bagaimana pertunjukan ini di samping sebagai sebuah seni pertunjukan, tetapi di dalamnya mengandung makna filosofis yang kental dengan dinamika religiusitas. Nah, kenapa saya katakan religiusitas? Karena filosofi yang terkandung di dalam sandur ini lebih mengarah tidak hanya sekedar kesenian, tetapi ini merupakan sebagai sebuah bentuk proses, jalan pintas untuk menyatukan diri kepada Yang Maha Segalanya. Nah, inilah yang saya katakan sandur itu syarat dengan makna-makna filosofis dan nilai-nilai religius yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, kita masyarakat Sumeneb ya, khususnya di Madura, khususnya Sumeneb itu punya sebuah makanan khas kuliner yang dimiliki oleh masyarakat Sumeneb, di mana makanan itu namanya campur. Campur aja dari bahasa Madura, terus kalau bahasa Indonesianya ya campur ya, namanya aja campur. Ini adalah bentuk perpaduan. Jadi masyarakat Madura biasanya itu ya, ciri khas kulinernya berciri khas kering, tidak berkuah. Itu asli Sumeneb. Tetapi kenapa dicampurin ada kuahnya? Nah, karena ini bermula dari improvisasi yang dilakukan oleh masyarakat Sumeneb. Jadi kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat Sumeneb sehingga melahirkan campur ini. Kenapa? Muasal dari makanan ini asalnya dari soto. Soto Madura, kita kenal ada soto Madura yang terbuat dari lontong. Nah, soto sendiri ini saya yakin bukan kuliner asli Sumeneb ya. Karena soto kan, saya curiga ini makanan yang datang dari Jepang atau dari Cina yang asalnya sauto itu ya. Jadi sauto sehingga lahir soto. Nah, ketika makanan ini masuk ke Madura, khususnya di Sumeneb, maka menjadi soto Madura. Kita kenal soto Madura yang terdiri dari lontong, terus kemudian ada mie putih, terus kemudian berkuah, dan ada soto ayam, ada soto daging, dan semacamnya. Nah, karena seiring dengan dinamika zaman dan perkembangan zaman, terus kemudian perkembangan nilai-nilai kuliner dan semacamnya, maka lahirlah campur. Campur ini awalnya adalah soto, terus kemudian ditambah. Jadi orang Madura itu kadang-kadang kreatif ya. Kadang-kadang kreatif. Jadi soto ini ditambah dengan bumbu kacang. Jadi bumbu kacang. Yang saya maksud dengan bumbu kacang itu ditumbuk sedemikian rupa. Seperti rujak kacang dan semacamnya. Dan itu dicampurkan ke soto, kemudian dikasih kuah. Nah, inilah kenapa makanan ini yang awalnya soto berubah menjadi campur. Karena ada perpaduan antara soto yang murni, soto Madura yang murni ini, dengan ada tambahan kacang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sehingga menjadi makanan yang menjadi ciri khas di masyarakat Sumeneb. Karena
dari makanan ini orang Madura ini memiliki makna filosofis yang luar biasa. Jadi soto itu biasanya dari lontong. Jarang kalau kita mencari soto di Madura itu yang bahannya dari nasi, tapi dari lontong pasti. Kenapa lontong? Lontong ini biasanya dari ketupat ya. Jadi bahannya. Itu makna filosofinya. Ketupat itu orang Madura itu dibungkus dengan daun siwalan ya. Jadi nah, daun siwalan kemudian diisi dengan beras. Kenapa? Campur ini intinya adalah makanan yang diisi dengan ketupat ini, karena di dalam ketupat memiliki makna filosofis, beras adalah sumber kehidupan. Dan ketika dimasukkan ke dalam orong, kata orang Madura itu ya, bahan pembungkus ketupat itu kemudian menyatu. Ini adalah perekat kehidupan. Ada mengandung makna, ada perekat kehidupan, ada silaturahim yang kental. Makanya orang Madura memiliki adigium ketika persaudaraan itu terbangun sedemikian rupa, entah itu kepada tamunya, entah itu kepada saudaranya, dan semacamnya. Terus kemudian, bahannya juga dari bahan-bahan yang campur ini, banyak sekali memiliki makna filosofi. Di samping bahannya adalah lontong atau ketupat, di mana dalam adalah perekat kehidupan. Terus kemudian, kacang-kacangan ini, kacang tanah ini diambilkan dari saripati tanah, bahwa manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sehingga tidak hanya sekedar makan, tapi bentuk penyadaran diri, makna filosofi yang terkandung di dalam makanan campur ini sendiri. Walaupun sebenarnya makanan campur ini munculnya di era-era 80-an ya, di era-era tahun 80-an untuk masyarakat Sumeneb. Namun sebelumnya belum ada, sebelum itu belum ada. Yang ada hanya soto gitu ya. Kemudian campur ini biasanya jarang sekali yang pakai lauknya dari ayam. Kalau ada soto, soto ayam. Campur ini lebih kepada spesifik bagaimana lauknya ini ada daging sapi. Nah, kenapa daging sapi? Karena sapi bagi orang Madura adalah sumber kehidupan. Kenapa saya katakan sumber kehidupan juga? Orang Madura dulu, tempo dulu itu, mereka belum mengenal bank. Mereka untuk menyimpan hartanya, kalau tidak melalui emas, kalau tidak beli emas, mereka akan beli sapi. Dan sapi merupakan alat tabungan lah. Nah, dan daging sapi di sini dijadikan sebagai lauknya campur itu sendiri. Itu mengingatkan bahwa kehidupan manusia itu tidak boleh boros, tidak boleh artinya semena-mena terhadap harta yang kita miliki, tapi perlu juga menabung. Kenapa ada kata-kata menabung? Ini artinya makna filosofisnya tidak hanya sekedar menabung itu untuk kepentingan duniawi, tetapi bagaimana menyimpan amal demi tabungan kita untuk akhirat. Nah, itu maknanya. Jadi dicampur itu banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita petik sebagai pesan-pesan moral. Ada substansi-substansi yang terbangun di dalam makanan yang namanya campur itu sendiri. Dan yang paling penting di makanan campur ini, di awal tadi saya katakan awalnya dari soto, kemudian ada perpaduan dengan kacang ini menunjukkan kreativitas sih. Jadi orang Madura selalu gelisah. Jadi makanan ini bisa dibentuk ini, dibentuk ini, dibentuk ini. Kegelisahan masyarakat Madura itu. Jadi ini ada hubungannya juga dengan senjata khas Madura, kalau boleh saya hubungkan ya. Dengan celurit. Celurit itu kan bentuknya seperti bentuk pertanyaan. Jadi orang Madura selalu punya rasa ingin tahu. Selalu punya keinginan untuk apa sih? Kenapa sih? Sehingga nilai edukasinya itu juga muncul di dalam campur itu sendiri.